Wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi amma ba'd. Jadi ada kelompok yang suka mentahdzir. Termasuk antum Ustaz Abdullah. Ketika saya kirimkan jadwal pengajian hari ini, langsung ditahdzir, hati-hati Ustaz Abdullah menyimpang. Nah, tanyakan dia menyimpangnya apa coba? Menyimpangnya apa coba? Paling-paling saya dituduh menyimpang karena saya berusaha untuk menyadarkan umat tentang bahaya fanatik kepada kelompok. Karena kelompok yang nuduh saya nyimpang itu, dia merasa paling benar sendiri dan menuduh yang lainnya sesat. Ketika kita buka wawasan umat, jangan gampang nuduh sesat, itu mereka takut. Takut bukan main mereka itu. Takut apa? Takut umat paham. Karena kalau umat paham, nggak laku lagi yang seperti itu. Nggak laku seperti itu. Sehingga materi yang saya sampaikan hari ini, itu adalah materi yang paling ditakuti oleh mereka. Paling takut mereka dengan materi ini. Karena ini materi membuka wawasan. Alhamdulillah berapa banyak orang yang sadar setelah saya jelaskan materi ini. Jadi itu. Jadi mereka nuduh saya sesat karena saya berusaha membuka wawasannya umat. Jangan gampang nuduh sesat. Sementara kelompok itu misi utamanya adalah nuduh yang lainnya sesat. Karena dia nggak pede. Jadi kayak orang dagang gitu loh. Dia nggak pede dengan barang dagangannya. Akhirnya dia menjelekkan dagangannya orang. Supaya apa? Dagangannya laku. Kalau dia tidak menjelekkan dagangannya orang, dagangan dia nggak akan laku. Wah, ini dakwah bukan dagangan ini. Dakwah itu lillahi ta'ala. Orang mau silakan, tidak mau ya silakan. Bukan cari ridhonya manusia. Jadi gitu. Jadi mereka-mereka yang itu ya suka nahdir macam-macam karena mereka nggak siap dengan perbedaan pendapat. Di mata mereka itu NU itu ahli bid'ah, Muhammadiyah ahli bid'ah. Kemudian juga Al-Irsyad, Persis, Habaib, Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin itu ahli bid'ah semua, ahli neraka. Coba kalau nggak percaya tanyakan. Menurut kamu, ini ada 73 kelompok umat Islam. Yang 72 masuk neraka. Yang 1 masuk surga. Tolong kamu jawab dengan jelas. Gak usah muter-muter. NU masuk di 72 atau 1. Gak berani jawab dia. Muter-muter nanti. Karena keyakinan dia masuk di 72. Sudah, tolong jangan muter-muter. Jawab yang jelas. Masuk 72 atau 1. Gak berani jawab. Kalau saya berani, masuk yang 1 NU itu. Muhammadiyah masuk mana? Kalau Anda tanya saya, masuk yang 1. Al-Irsyad masuk yang 1. Persis masuk yang 1. Habaib masuk yang 1. Jamaah Tabligh masuk yang 1. Ikhwanul Muslimin masuk yang 1. Al-Firqatun Najiyah, Salafi juga masuk yang 1. Karena mereka sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat, dan mereka itu bukan ahli bid'ah. Kalau mereka nggak berani, muter-muter jawabannya nanti, panjang lebar, nggak jelas. Ya lihat dulu yang sesuai dengan Quran. Sudah, jangan panjang-panjang. Tolong jelaskan. Nggak usah pakai bahasa diplomasi. Masuk mana? 72 atau 1? Seperti itu. Jadi ujung-ujungnya mereka nggak siap dengan perbedaan pendapat. Repot kalau gitu. Itu sumber masalah seperti itu. Ribut-ribut di mana-mana gitu itu gara-gara. Kita jangan lupa ya. Kita ini kadang tidak sadar dikendalikan oleh musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam itu punya bahan banyak untuk menjadikan kita bercerai-berai. Dikasih bahan terus kita. Perlu bahan lagi, kasih. Bahan lagi, kasih. Sehingga ada perang yang namanya itu proxy war. Ya, perang boneka. Jadi ada pemain-pemain di belakang yang nggak tampak pemain itu.
Yang disuruh perang kita. Contohnya ya, perang Afghanistan zaman dulu ketika melawan Uni Soviet. Mujahidin dibuka pintu semua ke Afghanistan, jihad semuanya. Amerika mendukung 100% Mujahidin. Sampai akhirnya Uni Soviet tumbang. Ya kan? Setelah tumbang, Mujahidin diadu domba, dibunuhi Mujahidin. Nah, kita baru sadar ternyata itu adalah perang proksi. Yang diuntungkan siapa dengan perang itu? Yang diuntungkan siapa? Amerika. Dulu ada dua negara adidaya, Amerika dan Uni Soviet. Dengan tumbangnya Uni Soviet, Amerika menjadi negara tunggal. Amerikanya nyantai, kamu berkelahi, silakan ya. Seperti itu. Contohnya lagi perang di Suriah yang masih hangat. Iya. Mujahidin sudah hampir menang, Universitas turun, ya, dihancurkan lagi. Ini perang proksi semuanya di Irak. Sunnah Syiah diadu domba. Yang untung siapa? Amerika juga. Kamu berkelahi aja ya. Itu minyaknya diambil, hasil buminya diambil, tambangnya diambil. Kasih bahan terus kita. Nah, kita jangan mau digitukan. Kita dijadikan boneka gitu loh. Ayo kamu perang ya. Nanti kalau kurang bahan saya tambahin lagi bahannya. Supaya kamu ribut terus. Lalu Indonesia ini minyaknya diambil, tambangnya diambil, emasnya diambil, semuanya diambil. Sementara kita masih ribut aja, nggak selesai-selesai. Masalah-masalah nggak perlu diributkan. Jadi kelompok-kelompok model gitu itu adalah kelompok-kelompok yang merasa paling benar sendiri, nggak siap dengan perbedaan pendapat dan sangat takut kalau kita mengungkapkan tentang kita ini bersaudara, nggak boleh berkelahi. Beda itu boleh, mau salafi boleh, saya juga salafi. Saya salafi dari dulu sampai sekarang, saya salafi mengikuti Quran, Sunnah, salafus soleh. Cuman saya berubah dalam hal sikap. Dulu saya keras seperti itu, seperti mereka-mereka. Ya dulu seperti itu. Yang di luar kita adalah 72 pinar. Yang fil jannah itu kita aja satu. Itu sudah saya robah sekarang image itu. Kita menyadari itu adalah program-program negatif, dicuci otak kita. Kalau kita sekarang enggak, semuanya sama-sama ahlus sunnah wal jamaah masuk surga semuanya. Kecuali ahli bid'ah yang tadi, itu enggak masuk. Ya, seperti itu. Itu sumber masalah. Selama ada model-model gitu, ada masalah terus kita ini. Ada masalah terus. Coba kalau bergandengan tangan kan enak. Seperti di kota kami, kota Malang, sudah kita mulai. Kita bergandengan tangan semuanya. NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, Habaib, Salafi, Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin. Kita bergandengan tangan semuanya. Di antaranya difasilitasi oleh MIUMI, Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Dan alhamdulillah kami termasuk salah satu di antara dewan penasehatnya. Kita menyatu semuanya, enak bersaudara, beda tapi bersaudara. Kamu tahlilan, saya ndak. Kita ndak saling menuduh sesat. Kamu maulotan, saya tidak. Tapi kita tidak saling menuduh sesat. Kenapa? Masing-masing punya argumentasi. Semua punya argumentasi. Ya masalahnya kita nggak mau memahami mereka. Dan mereka nggak mau memahami kita. Ya ribut terus. Sampai kapan tuh ribut seperti ini? Iya. Karena itu bagi teman-teman seperti saya salafi ya, itu saya anjurkan coba baca bukunya orang-orang NU, baca bukunya orang-orang Asy'ari. Untuk apa? Membuka wawasan. Seperti bukunya Syekh Ustadz Abdul Somad dari Riau. Ya, beliau itu S1-nya Mesir, S2-nya Maroko insyaallah. Beliau punya buku bagus, judulnya 37 Masalah Populer. Itu beliau bahas secara ilmiah tentang beda-beda pendapat. Bahwa mereka orang-orang NU itu juga punya argumentasi. Walaupun hasilnya kita beda. Saya tidak pendapat dengan itu. Monggo, tidak apa-apa. Tapi jangan menuduh itu adalah sesat.
Jangan menuduh itu adalah ahli bid'ah. Itu yang salah. Karena kalau gitu nanti mereka juga nuduh kita sebagai sesat, ahli bid'ah. Akhirnya tinggal perang. Lucu kan? Nanti perang sini Allahu Akbar, sini Allahu Akbar juga. Sama-sama Allahu Akbarnya. Ini mati. Ini bilang mati syahid, ini juga bilang mati syahid. Ini bilang kami masuk surga, kami masuk surga. Yang benar yang mana ini? Bingung orang. Padahal sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Kecuali kalau perang di Palestina, itu jelas Islam melawan Zionis Yahudi. Itu jelas, hitam putih. Kalau kita selama ini enggak, kita perang proksi, kita diadu domba. Memang kita enggak mau sadar. Jadi begitu. Jadi ya itulah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Saya tidak melarang untuk mengikuti salafi, boleh, saya juga salafi. Tapi sikapnya dirubah. Yang gampang menuduh yang lain sesat, itu dirubah. Selama itu ada, ribut terus umat ini. Ribut terus umat ini. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, tujuan saya menyampaikan materi ini adalah agar kita ini lapang dada menyikapi perbedaan pendapat. Jangan gampang nuduh yang lainnya itu sesat, apalagi ahli neraka. Beda pendapat itu boleh, beda pendapat itu indah, warna-warni itu indah kalau kita pandai menyikapinya. Itu aja. Jadi mudah-mudahan nanti keluar dari sini hatinya itu dingin, sejuk, nggak panas lagi. Harapannya gitu. Jadi mau milih NU boleh, Muhammadiyah boleh, Al-Irsyad boleh, Persis boleh, milih ikut Habaib boleh, ikut Salafi boleh, ikut Jamaah Tabligh boleh, ikut Ikhwanul Muslimin boleh, karena mereka semua adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gak usah ngasih gelar macam-macam, ya, Al-Pramukiyun, apalagi As-Sururi, Pramuki, Sururiyun, Pramukiyun, apalagi. Lucu. Ustaz tadi Hidayat itu cerita ketika di Malang. Ini penutupnya ya. Ustaz tadi Hidayat cerita waktu itu ada anak tanya, "Pak, apa itu sururi? Apa itu?" Gitu. Pokoknya aneh-aneh, ini anak kecil diajari gitu. Jangan ngaji di dia itu sururi. Loh. Akhirnya bapaknya kaget, ini anak kecil kok diajari gini nih. Akhirnya bapaknya bilang, itu bukan sururi, itu terasi. Ya itu. Ini lucu, macam di kotak-kotak kayak gitu. Allah bilang apa tadi? Wala tanabazu bil alqab. Jangan memberi gelar-gelar buruk. Ini memberi gelar-gelar buruk. Katanya ngikut sunnah, katanya ngikut hadis, ngikut Al-Quran. Anda melanggar Al-Quran, melanggar sunnah. Ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita keluar ini nanti bersaudara ya. Harapan saya gitu. Di mana-mana saya selalu mengajak begitu. Kita jangan mau diadu domba. Beda itu indah, Bhinneka Tunggal Ika. Itu Indonesia, itu kita. Indonesia itu indah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga kaum muslimin, menjaga negeri kita agar selalu aman, selamat, sejahtera, sentosa. Indonesia yang berkeadilan dan yang lebih beradab. Allahumma amin. Allah menutup umur kita dengan husnul khatimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.